Ini kalau substansi ini menurut saya paling menakutkan sih Mas. Jadi saya mencoba mendalami ilmu kebijakan tadi, bagaimana sih seluk-beluk kebijakan yang ada di pemerintahan. Jadi penting sekali kita harus tahu apa ya, sejarah ataupun background dari yang mau kita lamar tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, hari ini merupakan percobaan satu rubrik baru di channel YouTube saya. Namanya Ngopi Asik ya. Ngopi Asik. Jadi ya ini ngobrol-ngobrol ringan saja lah seputar apapun itu ya yang nanti kita obrolkan. Dan pada pagi hari ini yang cukup mendung di Bantul ya, saya kedatangan tamu, teman baik saya dari MKP UGM, dan juga dari LPDP juga. Nah, ini teman, kalau angkatan LPDP-nya di bawah saya satu ya, enggak ding, 153 jenengan ya. Ya, sekitar 4 di bawah saya, PK-nya ya. Tapi kalau masuk di UGM-nya ini kami sama-sama di semester genap 2019. Saya perkenalkan, beliau adalah teman baik saya di kampus, sekali lagi namanya Mas Muhammad Nurul Huda lengkapnya, biasa dipanggil Huda, tapi ada satu dosen yang biasa manggilnya Nurul, yaitu Pak Mias ya. Nurul. Apa kabar Hud? Alhamdulillah baik Mas. Apa kabar Mas Ari? Alhamdulillah baik. Lagi di mana Hud sekarang Hud? Ini lagi di rumah Mas, di Jombang. Oh di Jombang. Oke, ini masa pandemi kayak gini kita, tapi ya kita masih beruntung ya, dulu masih bisa ketemu 1 bulan lah ya di kampus ya. 1 bulan di kampus. Karena adik kelas kita kayaknya mungkin nggak pernah mencium bau kampus. Nggak pernah kelihatannya Mas, soalnya kan mulai bulan April itu udah lockdown kan Mas kampus. Iya. Jadi tapi masih ya, untung kita itu. Seperti inilah adanya ya. Kita jalani saja. Oke, jadi hari ini tema kita adalah ke pengalaman ya, berbagi pengalaman. Ini nyambung dengan yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, silakan dilihat, itu terutama nanti tentang LPDP, tentang bagaimana tips, trik, dan apa sih yang disiapkan waktu kita mendaftar LPDP. Nah, mudah-mudahan nanti di teman-teman kan yang mungkin mau daftar di tahun ini ya, baru buka lagi setelah tahun lalu vakum, ada ya semacam gambaran lah ya seperti apa yang disiapkan, dan mudah-mudahan bisa berguna ya untuk teman-teman yang mau mendaftar LPDP tahun ini gitu ya. Itu ya. Oke, tak usah berpanjang lama dan tak usah berpanjang lebar pembukaannya. Mas Huda, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bud, kecilnya bagaimana sih, di mana, terus sekolah di mana gitu? Alhamdulillah, saya dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi itu jalur negeri, Mas. Dalam negeri. Kebetulan ya. SD, SMP, sama SMA itu masih di kecamatan saya di Jombang. Setelah itu apa? S1 saya pergi ke Jombang. Kalau SD-nya SDN Sugiwaras, terus SMP-nya SMP Ngoro, terus SMA-nya juga SMA Ngoro. Untuk kampusnya di UB sama di UGM. UB itu ya? Untuk tempat tinggal saya tetap di Kabupaten Jombang. Iya Mas, Brawijaya Malang itu. Jurusan apa dulu? Kebetulan saya dulu S1-nya di admin publik. Terus S2-nya di MKP. Ya? Nyambung lah ya, nggak apa itu linear lah ya istilahnya gitu ya. Linear. Oh ya ini, berarti kan masa kecilnya di kampung ya, sama seperti saya lah di desa gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah beda banget ya, desa atau masa kecil yang orang sekarang ya, anak sekarang dengan masa kecil kita dulu lah ya, meskipun kita beda jauh juga umurnya. Tapi karena sama-sama di kampung, mungkin bisa cerita apa sih
salah satu hal atau dua hal yang berkesan waktu kecil tuh yang mungkin nggak kita dapatkan sekarang gitu loh. Kalau di kampung paling berkesan itu Mas, permainannya ya mungkin kalau di kota kan jarang ada permainan semacam yang bambu bong-bong gitu kan. Terus Oh juga ada ya, pakai bekel. Nah, oh terus main juga bekel pakai juga. apa yang bekel yang itu Mas, keramik dipecah terus dibuat main. Oh, yang dilempar itu ya. Terus juga ada mainan dari kembang 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 bunga bunga tebu. Yang Ah, dibikin itu yang apa? ah, Motor atau mobil gitu kan ya, kereta ya. betul sekali. Oh, Nah berarti itu kan sama dan ya, masih sekarang sama udah ya. masih sama. Sekarang udah nggak kayak gitu mainnya, sekarang PUBG, Mobile Legends gitu ya. Udah mau beli. Ya, oke ya. Tapi menarik memang ya, pemain zaman dahulu itu kan menuntut antara gabungan antara ya pokoknya teknik, fisik, Ah, terus juga ide harus dikembangkan ya. Kalau sekarang kan ya jempol saja yang dilatih ya. sekarang udah serba jadi juga ya Mas ya. Mau apa tinggal beli gitu. Dulu kan nggak kita dulu kan kita langsung buat sendiri gitu. Ya, betul. Oke. Terus ini kan kamu sekarang ini ya di MKP kan bareng saya itu LPDP. Nah, kalau nggak salah kan berarti kamu reguler ya ikutnya ya, Ya, reguler ya. Nah, itu sih apa gimana sih Hud? Reguler itu seperti apa? Siapa yang bisa masuk ke reguler? Terus dulu gimana ceritanya kok bisa daftar LPDP? jadi kebetulan saya waktu itu lulus ya Mas, lulus dari admin publik Februari 2019. 2000, oke. Waktu itu kan ya daftarnya di LPDP gelombang pertama sekitar sekitar bulan April atau bulan Ya, Maret, April April. Mei ya kan. Jadi itu waktu itu persiapannya kan sangat cepat Mepet. 2 bulan, sangat mepet. Tetapi gimana yang saya paling persiapkan saat itu menulis esai karena kalau mau menulis kan kita harus punya strategi gimana menyusun poin-poin di dalam esai kita, mulai dari poin A sampai poin Z, terus mana yang sekiranya dia bisa diposisikan pertama, terus kedua, ketiga urutannya kan Mas. Jadi di situ menurut saya paling penting. Jadi karena 2 bulan waktunya yang paling saya utamakan di esai. Terus saya mendaftarkan reguler. Mengapa di reguler? Karena di reguler ini memberikan kesempatan bagi semua orang. Karena usia saya kan waktu itu masih 22 tahun, jadi bisa masuk ke jalur reguler mulai dari 22 sampai 30 atau 40 gitu loh Mas. Terus dengan 35. TOEFL ITP minimal 500. Jadi semua teman-teman teman-teman bisa mendaftarkan melalui jalur reguler. Yang penting bisa memenuhi syarat TOEFL, terus dan persyaratan usia serta jurusan yang dibuka tadi, Mas. Ya, kalau IC kan dulu zaman kita itu ada dua ya, yang proposal Dua, iya. studi sama rencana studi kan ya. Iya Nah, benar. itu gimana ceritanya? Kalau kalau saya pribadi sih, yang agak susah itu kan di proposal studi ya. Itu kan kayak motivation letter lah istilahnya ya. Nah, itu gimana ceritanya kalau di jenengan? Jadi gini Mas, tetap proposal studi yang saya ajukan di LPDP kan masih berkaitan dengan skripsi. Jadi skripsi landasannya terus saya ajukan lagi ke proposal studi. Mengapa? Karena waktu itu saya nggak berpikir panjang, karena 2 bulan kan Mas. Jadi persiapannya sangat cepat, gimana saya bisa membuat proposal. Nah, proposal itu saya berkaitan dengan kebijakan energi atau kebijakan sampah saat itu, di mana banyak sampah yang belum bisa dimaksimalkan, belum bisa diolah. Di beberapa daerah di Kabupaten Jombang ini banyak sekali pencemaran udara, pencemaran air akibat dari sampah itu tadi, Mas. Jadi saya angkatlah ke proposal tanpa pikir panjang saat itu. Tetapi ketika saya udah studi ternyata proposal itu tidak saya gunakan.
ternyata ada ide lain yang muncul gitu. Tetapi kalau kita ingin menulis proposal, kembali lagi gimana kita bisa menjelaskan poin-poin tadi, terus kontribusi dari penelitian kita nanti apa sih buat negara, seperti itu paling penting. Kalau rencana studi itu nanti kita berkaitan dengan program studi apa yang kita mau ambil, mata kuliah apa yang kita mau ambil juga, terus di mana kita mau melanjutkan studi tadi. Jadi penting sekali kita harus tahu sejarah ataupun background dari yang mau kita lamar tadi. Oke, saya mau tanya tentang tadi ya, proposal studi itu kan cerita tentang istilahnya kenapa sih kita ambil kuliah ini kan gitu ya istilahnya ya. Landasan kita apa, kenapa ada masalah ini kan gitu ya kalau masalah ya. Kalau saya pahami sih begitu. Nah ini kalau menurut Buddha sendiri apa sih yang harus ada gitu ya di proposal studi itu apa yang harus ada kalau dari pengalaman Buddha sendiri? Benar sekali tadi. Saya sih sepakat sama Mas Ari kalau yang paling harus ada itu problem. Jadi saya menyebutnya ada 5 poin, Mas. Itu STAR. Itu ada problem, terus solution, ada action ataupun tindakan yang kita mau ambil tadi, sama ada contribution tadi. Jadi saya menyebutkan jadi 5 kata tadi, kayak gitu. 5 aspek ya. Ada problemnya apa, ada solutionnya apa, tindakan, apa tadi terus yang gitu. Terus kalau boleh cerita sedikit mungkin gambarannya waktu itu secara garis besar lah ya, kamu tadi kan nulisnya tentang sampah ya. Berarti kan masalahnya kan ada sampah yang belum terolah istilahnya mungkin di Jombang gitu ya. Nah, terus apa yang kamu bisa ceritakan mungkin benang merahnya gitu ya, sesuai dengan tadi yang 5 aspek tadi itu. Masalahnya kan ya benar sekali, permasalahan yang dari proposal saya itu diawali dengan masalah sampah yang belum terselesaikan. Nah, di sini saya mencoba memberikan solusi melalui pendekatan prodi yang saya akan ambil, yaitu kebijakan publik, di mana kebijakan itu sebagai first point atau langkah pertama untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi dari sisi pemerintah. Jadi saya mencoba mendalami ilmu kebijakan tadi, bagaimana sih seluk-beluk kebijakan yang ada di pemerintahan. Terus kontribusi saya adalah menyelesaikan tadi sebagai analis kebijakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin saya selesaikan di awal proposal studi saya tadi. Oh, berarti disitulah benang merahnya. Ada kesinambungan, ada lini ada masalah ya, terus kontribusi kita. Jadi ya mungkin sama lah seperti yang saya pahami juga begitu, akan ada masalahnya apa yang kita selesaikan ya gitu. Terus kenapa kita harus kuliah di sini gitu kan? Terus nanti apa yang bisa kita berikan gitu ya. Oh iya oke sekali. Oke, terus kita istilahnya flashback ya sebelum ke rencana. Habis itu kan habis kita nulis proposal studi itu kan di seleksi awal itu ya, administratif ya namanya ya. Habis itu kan kita seleksi tes ini ya, tes TPA itu ya, istilahnya apa sih? TPA ya, apa? Aku lupa. SPK. Oh, SPK ya, seleksi berbasis komputer itu ya. Nah, kalau dulu kan kita hampir sama nih, yang sekarang mau ujian CPNS ya harus ke mana, kan sesuai dengan pendaftarannya di mana gitu kan. Nanti kita kan satu orang satu komputer, kita menyelesaikan istilahnya tes TPA itu di situ gitu kan. Nah, dulu persiapannya apa Hud yang udah siapkan gitu? Nah, kebetulan waktu itu persiapannya juga mepet, Mas, karena waktu saya daftar LPDP itu juga bekerja di sektor swasta, Mas. Tetapi karena saya waktu kuliah juga melakukan pengabdian masyarakat, jadi volunteer pengajar dari tahun 2015 sampai 2019, di situ saya mengajarkan mata pelajaran sosiologi sama ekonomi. Nah, di situ kan kita masih belajar hitung-hitungan. Belajar SBMPTN juga. Jadi waktu SBK saya cuma membuka soal-soal SBMPTN saja.
ternyata nggak jauh beda SBK sama SBMPTN. Seperti itu. Itu ya, seleksi untuk masuk perguruan tinggi itu ya? Seleksi masuk perguruan tinggi, Mas. Jadi hampir sama lah ya, karena juga ya sama sih. Soal TPA itu kan ya ada matematikanya, itu kan ada yang logika itu kan ya, yang begitu-begitu ya. Terus ada satu lagi apa tuh? Ini on the spot essay gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu juga harus disiapkan. Biasanya itu kan mengangkat masalah-masalah yang terkini gitu ya, yang isu-isu terkini itu apa gitu ya. Terus kita disuruh ngasih pendapat kita apa. Nah, kalau yang bagian itu, kamu dulu nulisnya apa? Intinya maksudnya gini, kamu ketika dia dikasih satu berita ya waktu itu di on the spot writing itu, kamu nulisnya apa waktu itu? Kamu nulis apa itu loh? Itu kebetulan ada beritanya seperti yang sebutkan Mas Ari, beritanya, terus di situ ada pertanyaan terkait apa inti beritanya. Terus bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut? Kebetulan waktu itu masih berkaitan dengan Jawa Timur, yang Jawa Timur lagi geger-gegernya saat itu di Kota Malang. Jadi teman-teman dari Indonesia Timur itu melakukan aksi demonstrasi di Kota Malang saat itu, Mas. Jadi gimana sih sikap kita? Ya saya jawab, untuk menyikapi hal tersebut tentunya kan kita butuh kepastian. Apakah memang teman-teman dari Indonesia Timur itu melakukan kesalahan, dan itu harus diklarifikasi dari badan yang bertanggung jawab di bidang itu. Nah, dari sisi keilmuan tentunya pasti ada ketidakseimbangan ataupun ada ketimpangan ya Mas, ketimpangan perlakuan antara Indonesia Timur dan teman-teman yang asli di Kota Malang. Jadi kita mencoba mencoba memberikan penghormatan ataupun persamaan kedudukan saja. Jadi mengambil jawaban yang aman-amannya Mas saat itu. Oh, yang aman-aman. Oke. Kalau menurut kamu sendiri, ketika misalkan nanti ada yang mau ujian itu ya, untuk yang on the spot writing itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama tentunya kita harus update informasi apa saja sih peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Kalau saat ini kan pasti peningkatan jumlah COVID, terus PSBB atau lockdown darurat itu, PKM darurat itu, terus harga oksigen yang mahal. Jadi kita harus benar-benar tahu peristiwa itu, kenapa sih ada peristiwa itu, sebabnya apa. Jadi paling enggak kita udah tahu dasarnya dulu. Jadi kita nanti kalau dipertanyakan gimana solusinya, kita bisa paham dulu masalahnya, kayak gitu Mas. Oke. Jadi ya, dulu kamu tetap akan di situ memberikan solusinya apa gitu ya, sesuai dengan yang kita tahu lah ya pasti gitu ya. Terus untuk habis itu kan kita nunggu ya pengumuman segala macam. Nah ini tes substantif ya, wawancara nih. Nah ini kalau nggak salah dulu kan kita waktunya 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Setelah TPA itu kan akhir Juli itu baru kita tes substantif ya, wawancara istilahnya. Nah apa dulu yang disiapkan? Ini kalau substansi ini menurut saya paling menakutkan sih Mas. Yang pertama, saya kan belum pernah ikutan beasiswa, masih fresh graduate awalnya. Oh iya. Terus ada kabar kalau tahun 2018 itu kan pakai FDG. Ya untungnya waktu di 2019 nggak ada FDG kan. Apa itu FDG? Nah, FDG yang itu forum FDG. discussion. Oh iya. Kita kan nggak ada untungnya. Leaderless Group Discussion. Ya, LDG berarti Mas. Itu kan untungnya waktu di 2019 nggak ada, dihapuskan. Ya, betul. Cuma tantangannya itu kita nggak tahu gimana sih mekanismenya, karena kan belum ada yang sharing tentang pengalaman saat itu. Jadi yang saya siapkan itu membaca sejarah dari kemerdekaan Indonesia, karena saya dengar akan ada pertanyaan tentang kebangsaan, tentang kemerdekaan, BPUPKI, terus
peristiwa Rengas Dengklok, Oh gitu. GAM, Gerakan Aceh Merdeka, terus Gerakan Papua Merdeka juga waktu itu juga ditanyakan. Jadi saya membaca sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan. Terus yang kedua, saya menghubungi pihak kampus terkait proposal saya. Jadi cuma menghubungi saja sebagai bentuk kalau saya sudah berkomunikasi dengan pihak prodi. Tetapi saya belum mendapatkan respon dari prodi karena memang terlalu mepet saat itu. Itu termasuk strategi yang paling paling manjur menurut saya karena kan ada niatan kita untuk menghubungi pihak kampus. Oh jadi dulu kamu ini ya menghubungi UGM gitu? Iya Mas, Ya? menghubungi UGM. Iya apa? Jadi Email atau apa? via email Mas. Oh email. Jadi saya menghubungi Nanya via apa itu? email. Nanya apa? Waktu itu saya menanyakan terkait apakah ada profesor yang ataupun guru besar yang yang mendalami ilmu di bidang kebijakan tadi. Pertama kebijakan tentang energi, kebijakan tentang kesampahan. Nah, terus saat itu dibalas, saya disuruh menghubungi melalui WA ke akademik Mbak Ratna saat itu. Tetapi saya tidak menghubungi beliau. Saya hanya memberikan file terkait proposal saya. Oh, Itu gitu. yang step yang harus kita lakukan itu menurut saya paling manjur ya. Terus yang kedua, memang waktu kita wawancara kita tidak diperbolehkan menunjukkan dokumen apapun. Oke. Tapi kita bisa mensiasati hal tersebut kan Mas, ada strateginya. Gimana waktu kita menjelaskan proposal, kalau bisa kita benar-benar paham proposalnya itu apa. Kalau bisa setiap poin yang kita sampaikan baik dari latar belakang maupun sampai kalau kita memang benar-benar udah selesai ujian proposal. Jadi waktu itu benar-benar saya saya hafalkan proposal saya. Jadi waktu ditanya tentang apa sih proposal studimu nanti waktu S2, jadi saya langsung menjelaskan dari latar belakang, terus rumusan masalahnya apa, metodenya apa, seperti itu. Di situ juga nanti akan ditanya terkait mengapa sih mau ambil di prodi MKP, kenapa nggak MAP? Karena kan kalau admin publik kan bisa ke MAP, bisa ke MKP. Nah, di situ memang agak rigid Mas ya, perbedaan antara MKP dan MAP kan benar-benar dia melekat gitu. Cuma tergantung sudut pandang kita, kalau kita memang ambilnya ke MAP bisa, karena di MAP kan ada peminatan kebijakan publik atau manajemen publik. Tetapi kan di dalam MAP itu kan kalau peminatan udah kita ambil kebijakan publik ya udah mata kuliahnya peminatan kebijakan publik 4 mata kuliah. Tetapi kalau di MAP kita bisa belajar MAP atau MAP maupun MP ataupun KP. Jadi lebih general gitu Mas menurut saya. Oh, jadi memang sengaja pilih MKP karena lebih general gitu ya. Karena lebih general gitu ya. Oke. Terus ini kalau zaman kita dulu kan tadi ya ada 2 wawancara ya, wawancara kebangsaan dan wawancara untuk yang akademiknya atau istilahnya apapun itu ya untuk beasiswanya gitu ya. Kalau yang kebangsaan tadi kan kamu berarti baca sejarah tadi itu maksudnya ya? Persiapannya. Oh gitu. Ya. Itu kalau menurut kamu, kita kan nggak boleh bocorkan pertanyaannya apa ya, cuma bagian tricky sama kira-kira tipsnya apa sih kalau menurut kamu di tes di kebangsaan itu? Yang paling menakutkan ya kalau di kebangsaan itu, kalau kita nggak tahu jawab aja nggak tahu. Oh gitu. Karena nanti kalau kita udah tahu, kalau kita nanti mungkin kita menjawab tapi jawaban kita salah, nanti akan diperdalam, akan diusut sampai detail. Jadi kalau memang nggak tahu, jawab aja kita nggak tahu. Soalnya saya pernah ditanya tentang A, karena saya udah menjawab hampir selesai, tapi memang di akhir saya memberikan justifikasi, mohon maaf jika ada kesalahan.
saja gitu. Karena memang untuk masalah ini saya belum memahami secara detail. Gitu aja. Oh, itu opini Takutnya ya? nanti kalau kita takutnya nanti kita diperpanjang Dikejar terus ya? jawaban yang awal tadi ya. Jadi udah jujur aja di depan. Oh, iya. Oke. Terus untuk yang ini, yang tes yang kedua, yang wawancara akademiknya itu kan kalau kita dulu pasti 3 orang ya wawancaranya ya? Iya Mas, kebetulan waktu itu saya 4 orang. Oh, 4 orang. Oh, gitu. Tapi Iya, kan biasanya 3 kan ya? iya ada yang 3, ada yang 4. Jadi waktu satu ruangan kan Oh, ruangannya besar Mas ya. ah, Kita ah. kan nggak ada sekat. Cuma bedanya di pojokan sana, pojokan sana, pojokan sini, pojokan situ. Jadi ada kayak bilik-bilik tapi tanpa pembatas. Ya, Jadi di ya, situ ya. nanti ada 4 orang atau 3 orang yang duduk. Jadi kita masuk, yang Oh, mana yang kosong kita suruh duduk di situ. Kayak oh gitu gitu. Mas waktu itu. Oh, Mm-mm. oh gitu ya. Aku dulu ditunjuk apa ya di apa di kalau saya dulu diarahkan meja mana gitu loh. Kan banyak Gitu. meja atau kan banyak meja terus diarahkan ke meja ini, meja ini, meja ini gitu ya. Saya nggak tahu sih apakah itu Jadi random apa enggak, saya nggak tahu. Oh iya gitu. Mas, jadi kebetulan waktu itu saya jadwalnya kan pagi jam 8 itu kan kebangsaan. Mm-mm. Terus ada wawancara lagi itu jam 2 sore. Tetapi kan saya nggak mungkin balik lagi ke tempat saya kan, karena kan lebih baik saya menunggu daripada nanti telat. Ternyata jam 12 itu saya udah dipanggil karena banyak teman-teman yang mungkin juga waktunya dia masuk ternyata nggak masuk. Jadi Oh, akhirnya oh gitu ya. urutannya dipercepat itu waktu itu Mas. Jadi ini ya, pesan untuk teman-teman yang nanti mau daftar bahwa harus siap-siap misalkan itu dipercepat gitu, atau mungkin juga bahkan bisa Iya, diperlambat gitu ya. Yang penting kita harus iya stay di betul. sana, mempersiapkan diri. Istilahnya kita harus spare waktunya panjang lah gitu ya, jangan mengira-ngira oh nanti akan telat atau gimana gitu ya. Karena juga ini pengalaman kalau saya sih ini itu kan waktu itu kan juga ya untuk mereka ngecek ini kan dokumen kan. Betul Nah, sekali. itu ada teman saya yang satu yang belum dilegalisir. Tapi untungnya masih bisa ke kantor yang di sana di Makassar kan. Jadi masih bisa lah dikejar. Makanya untuk hal seperti itu teman-teman nanti misalkan mendaftar harus disiapkan spare waktu yang cukup lah ya, jangan dipepet-pepetkan gitu ya istilahnya ya. Ya kalau Kalau nggak kalau ini Hud, persiapannya tadi untuk wawancara yang akademik tadi itu selain tadi ya pasti kan istilahnya menghafalkan proposal studi kita gitu ya. Apa yang mungkin yang kamu dulu siapkan tuh apa saja atau kamu lakukan tuh apa saja dulu? Tipsnya apa saja gitu mungkin? lain kita harus persiapan di proposal, terus yang kedua kita harus persiapan persyaratan dari program studi yang ingin kita lamar Mas. Jadi di situ kan kalau di MKP itu kan ada TOEFL, ada TPA ataupun PAPS ya Mas ya. Jadi kita harus sudah siap. Karena waktu itu Itu. kebetulan saya ditanya tentang apa sih yang kamu siapkan untuk mendaftar di prodi ini. Jadi saya sebutkan Oh, semua. Saya sebutkan semua persyaratan dari prodi MKP. Di situ saya juga sebutkan kekurangan saya, kurang apa. Saya kurang ini, saya sudah ini, jadi saya sebutkan juga. Terus yang kedua terkait motivasi Mas ya saat itu. Jadi ada satu interviewer menanyakan tentang motivasi, tentang perjalanan hidup, tentang mengapa sih pengen lanjut S2, dan itu digali sampai dengan saya masih kecil. oh Jadi itu gitu. benar, itu itu benar-benar menurut saya yang bikin saya harus nangis. Jadi saya nangis karena memang ada kondisi yang harusnya nggak saya sebutkan, tapi ibunya karena bertanya terus dan ingin tahu jawaban itu, akhirnya saya sebutkan. Oh, sampai sebegitunya ya. Iya, jadi di situ mungkin Oh, ketahuan kalau kita nanti kalau bohong juga ketahuan nanti ekspresi. Jadi ya udah kita sebutkan aja. oh gitu ya, sampai segitunya ya. Terus ini, Ud,
Ini ada yang tanya ke saya nih kemarin, ada teman yang tanya ke saya. Sebenarnya kalau misalkan kan pasti ditanyain ya, kenapa kamu pilih MKP UGM gitu kan, pasti kan. Kenapa nggak pilih yang lain kan gitu. Eh bener nggak misal apa gini, kalau misalnya ada yang jawab itu karena itu mimpi saya itu boleh nggak sih sebenarnya? Saya pengen emang mimpi saya itu pengen ke UGM itu maksudnya gitu loh. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dijawab, saya pengen ke UGM boleh sih Mas, boleh-boleh saja Mas ya. Kan Nah, kita nggak apa menjustifikasi nggak boleh ke UGM kan nggak boleh. Jadi nggak apa-apa sih, cuma kalau kita bisa menjawab lebih apa ya, jawabannya lebih detail, lebih baik atau lebih bagus dari itu kan kalau bisa kita sebutkan. Mungkin mengapa sih kok MKP kok enggak MAP itu kan padahal satu rumpun studi Mas ya. Biasanya kan kalau S1 admin publik, S2-nya ke MKP. MAP, bukan ke MKP ataupun kebijakan publik. Kalau di UNER kan kebijakan publik. Kalau di UI, Magister Ilmu Administrasi. Kalau di UGM ada MAP, ada MKP lah. Kalau kita bisa menjelaskan mengapa MKP itu jauh lebih baik daripada kita menjawab, karena saya pengen ke UGM. Tipsnya di situ sih, Mas. Jadi Jadi, meskipun ya kita kan nggak bisa bohong ya, Pak. Memang kita pengen ke UGM gitu ya, pengen ke Jogja lah istilahnya mungkin seperti itu. Tapi jawaban kita tuh harus dibuat jangan langsung ke situ gitu ya istilahnya ya. benar banget, Mas. Dibikin alasan-alasan yang lain dulu baru baru masuk ke situ gitu ya. Iya, benar. Sepakat saya juga jawabnya begitu. Ya menurut saya boleh-boleh saja. Itu kan manusiawi ya, tapi jangan sampai kita mengalahkan. Kita harus ingat bahwa beasiswa itu kan masalah negara mau membiayai anak apa membiayai warganya agar meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Bukan soal mimpi kita seperti apa kan gitu ya. Tapi ini demi Indonesia kan gitu istilahnya. Iya, benar. Gitu. Soalnya ini soalnya terus terang, saya itu waktu tahun 2018, saya juga sampai ke tes wawancara. Saya gagal di wawancara di tahun 2018 itu. Saya masih ngalami itu yang tadi kamu sebutkan, yang apa LGD tadi itu, saya masih ngalami. Jadi intinya saya gagal di wawancara, salah satunya yang saya pikir-pikir ya karena itu. Ketika ditanya kenapa pilih UGM gitu ya, karena saya dulu pengen ke situ Pak, Bu, waktu SMA dulu, tapi nggak kesampaian gitu kan. Ya kan, tapi pikir oh iya ya, ya ngapain kan itu katakanlah negara itu membiayai mimpi kamu tuh ngapain kan? Ya, Mas. Tapi penting banget loh, Mas, kalau kita biasanya kan ada yang jawab gini, Mas. Karena S1, S2-nya linear, Mas ya. Nah, Tetapi ya itu memang nggak apa-apa sih, Mas, kalau mau jawab kita linear terus karena kita mau ke dosen nggak apa-apa. Tetapi kan bisa jadi kalau linear kan bisa ke MKP ataupun MAP, ya kan? Jadi waktu itu saya juga menjelaskan tentang, oh ya Bu, karena saya sudah melakukan perbandingan dosen, di mana waktu itu saya melakukannya mengcopy paste nama dosen, saya masukkan ke Google Scholar. Di situ nanti akan muncul dosen ini sudah nulis apa saja sih, terus disitasi apa saja. Itu penting sekali. Jadi itu nanti kita bisa memperkuatkan argumen kita di depan 3 sampai 4 orang di depan kita tadi. Jadi kita nggak perlu grogi, nggak perlu cemas. Karena ada bukti memang di situ. Itu paling penting menurut saya. oh kamu sampai segitunya ya, sampai menggoogling nama dosen, terus ini sudah nulis apa saja gitu ya? Ya, nah kebetulan waktu Oh, itu saya ngambil Bu Bevaola di MKP-nya. tentu Saya dikaitkan copy dengan paste proposal studi di kita Google. ya. Iya, benar sekali. Waktu itu ternyata Bu Bevaola belum sudah mencapai 300 citasi. Jadi saya mikir, loh, orang ini kok banyak banget. Ternyata memang waktu saya cari di semua artikel, ternyata beliau sangat banyak menulis artikel, baik nasional maupun internasional. Terus saya coba bandingkan dengan dosen-dosen di kampus lain. Jadi waktu ditanya, jadi kita punya data paling Oh, enggak, ya, ya, ya. data awal. Kalau Betul, betul. memang, oh iya ternyata
kualitas dosen di MKP itu lebih baik daripada yang dari lain. kampus lain. Bukan artinya kualitas Iya, yang paham. kualitas tapi kualitas mungkin ditunjukkan dengan artikelnya, ditunjukkan dengan publikasinya, ataupun ditunjukkan dengan beliau sering dipanggil seminar-seminar jadi narasumber. Itu kan termasuk bukti kalau memang kinerja SDM MKP lebih baik. Nah, itu sih Mas. Waktu itu. Kan pasti kan juga kadang ditanya ini kan, kenapa nggak pilih UI saja misalnya kan gitu ya. Iya benar banget Mas. Waktu itu ditanya UI, kenapa nggak UI? Kan di UI ada MPKP, Master of Government, MEGOV juga. Nah itu waktu itu ditanya Mas, dibandingkan kenapa nggak UI, kan waktu itu memang UI sama UGM kan UI masih masuk 201 kalau nggak salah ya, UGM masih 300. Zaman kita nomor 1 UI memang ya. Di GS World-nya ya. Saya jawab gini, saya nggak mau magister ilmu administrasi Pak, karena memang dari yang saya cari datanya memang ke MKP. Saya jawab gitu. Karena kan memang sebelum kita jawab kenapa nggak UI itu kita sudah sebutkan bahwa memang hasil pencariannya MKP ini lebih unggul gitu. Tapi tadi ya, untungnya lebih unggul itu buktinya ya ini bukan hanya soal perasaan kan gitu kan. Ya. Ya. Kebetulannya saya nggak ditanya kenapa nggak MAP, UGM ataupun MKP. Itu malah. Tapi kan dulu ya, zaman kita tuh kan kita disuruh milih tiga universitas, tiga prodi ya. Dulu pilih apa aja? Pertama MKP UGM, terus MAP UGM, terus MAP UB. Oh iya. Hampir sama tuh. Saya juga pertama itu MKP UGM, yang kedua itu MKP Pajajaran, yang ketiga itu tadi MAP-nya UB. UB kan nggak ada MKP kan, hanya ada MAP toh. Ya Mas, benar. Ya itu ya, jadi teman-teman juga harus tetap riset ya, mana riset. Ini jurusan MKP UGM itu apa saja, mata kuliahnya, dosennya siapa saja, terus ini keunggulannya apa dibandingkan dengan yang lain, sehingga ketika ditanya tadi, kenapa nggak pilih UI misalnya, kan nomor 1 UI nih waktu itu ya, itu kita bisa jawab dengan argumen yang akademis lah, istilahnya seperti itu, bukan soal perasaan saja kan. Kan saya pilih Jogja itu udah wassalam itu berarti ya. Saya pilih Jogja saja lebih nyaman, wah wassalam berarti ya. Oke, jadi ya. Kayaknya kita hampir sama lah persiapannya juga seperti itu juga. Kalau ini jujur saja kalau saya pribadi ya, karena saya itu banyak kelemahan di wawancara, ketika ditanya itu kadang kemana-mana jawabannya gitu, yang nggak tahu struktur. Saya menyiapkan diri untuk latihan wawancara, ngomong ke cermin, tak rekam gitu kan, latihan ngomong lah istilahnya seperti itu. Kalau kamu sampai seperti itu enggak? Atau gimana dulu tipsnya untuk biar waktu ditanya itu kita jawabnya lancar gitu loh? Paling penting benar sekali Mas Ali, saya juga melakukan dialog dengan cermin Mas ya. Jadi kita tahu bagaimana ekspresi kita ketika kita melihat cermin. Itu memang saya lakukan. Tapi ketika saya sudah di hari H, tentunya kan pasti ada rasa khawatir, terus cemas, terus tangan gemeter gitu Mas ya. Nah, itu biasanya membuat apa yang kita pikirkan langsung blank, langsung hilang gitu kan Mas. Nah, biar saya nggak hilang waktu itu, saya coba menggenggam tangan saya genggam. Tetapi saya bilang ke interviewer bahwa saya dalam keadaan lagi grogi. Jadi saya izin untuk menggenggam tangan karena memang tujuannya untuk mengurangi nervous saya. Jadi waktu itu, jadi waktu itu memang si pewawancara yang kedua tanya, Mas, kenapa kok tangannya menggenggam? Oh, saya lagi nervous, Bu. Jadi saya takut nanti ngeblank. Jadi saya genggam tangan saya. Itu paling menurut saya memang nggak ada persiapan, Mas. Tapi itu menurut saya itu strategi untuk bisa mempertahankan apa yang ada dalam otak, biasanya kayak gitu. Jadi itu paling penting sih.
Iya, iya, iya. Unik sekali ya. Tapi intinya tetap harus latihan ya, harus latihan, harus persiapan panjang yang itu ya. Paling penting itu Mas, kalau biasanya kan kalau lagi pulang kerja, habis nyantai-nyantai gitu, buka YouTube, saya juga lihat teman-teman LPDP yang lagi membicarakan gimana sih wawancara mereka. Jadi saya mencoba mengambil nilai-nilai positif dari mereka tadi. Walaupun belum tentu dia keluar waktu wawancara kita, tapi kan kita udah tahu, oh nanti kita ditanya ini, itu paling penting sih menurutku. Ya, ya. Sama lah, sama berarti. Terus ini, setelah itu lulus kan ini ya, kalau di zaman kamu itu, zaman ya pokoknya yang reguler itu, eh, berapa persen sih yang keterima, yang reguler itu kamu tahu nggak? Yang daftar berapa, yang keterima berapa gitu. Maksudnya persentase keterima itu berapa, itu tahu nggak? Tahu kalau persentase dari reguler Mas. Tetapi yang saya ketahui itu jumlahnya gelombang 1 sekitar 2.500 kalau nggak salah. Itu Yang daftar, semua udah yang jalur reguler, afirmasi sama targeted TNI group. Polri. Target. Yang keterima 2.500. Ya. Itu Yang gelombang daftar, 1. yang daftar Kalau yang daftar saya keseluruhan nggak tahu Mas. Waktu itu di Jawa Timur yang ikutan SKB, yang kompetensi berbasis komputer itu SKB yang ada. SBK itu sekitar 5.000 lebih. Jawa Timur kok itu. Itu Jawa Timur itu 5.000-an Mas. Habis itu dari SK itu tadi kan kita langsung di ranking kan Mas ya. Di ranking setiap sesi kan ada rankingnya, Ya, langsung muncul. ada passing grade-nya istilahnya. Skornya di bawah minimal itu kan iya ada passing grade-nya. Jadi siapa-siapa yang di bawah passing grade kan nggak lolos pasti. Nah itu hampir 1.500 yang ikut di seleksi wawancara waktu itu. Oh, berarti ini ya, berarti banyak sekali yang sudah tereliminasi di SBK itu ya. Benar sekali Mas. Soalnya kan itu juga menerapkan passing grade juga ranking ya Mas ya. Kalau di targeted group PNS ya itu setahuku memang ada passing grade-nya dan itu lebih rendah daripada passing grade untuk reguler di SBK-nya ya. Tuh. Tapi ya kayak gitu kan kita nggak pernah tahu dengan pasti kan. Itu kan kebijakannya bisa berubah-ubah terus ya. Jadi intinya teman-teman harus tetap menyiapkan diri sebaik mungkin untuk SBK-nya itu ya. Ya tadi latihan soal-soal CPNS itu kan sama kan sebenarnya kan soalnya ya. Juga atau tadi apa SPMDM tadi itu. Oke, mungkin atau mungkin ada lagi yang bisa disampaikan terkait dengan seleksi LPDP. Yang pengen saya sampaikan yang pertama, kalau memang kita pengen daftar LPDP itu paling nggak kita niati dulu. Kalau memang kita pengen kuliah S2 ataupun S3, karena dari niat nanti paling nggak waktu wawancara ataupun waktu SBK atau TPA tadi itu bisa menjadi motivasi kita kalau kita harus belajar, kalau kita harus persiapan. Terus biasanya kalau memang teman-teman yang benar-benar pengen kuliah itu biasanya kan kalau udah niat pasti ada jalannya kan. Entah itu nanti kita waktu persiapan ternyata ada pertanyaan yang tidak kita siapkan, biasanya kita punya langsung ada strategi untuk bisa mengatasi jawaban pertanyaan ini, biasanya kan kayak gitu. Karena memang niat tadi itu bisa menjadi landasan kita untuk kita lolos dari situ, biasanya gitu sih Mas. Jadi paling penting niat dulu menurut saya. Itu penting ya niat itu ya. Terus persiapan berarti ya. Yang kedua persiapan matang ya sematang mungkin lah istilahnya seperti itu ya. Oke, Huda kan ini kalau teman-teman tahu ya, Huda ini salah satu tempat saya untuk bertanya di MKP UGM ya, karena saya kan tidak linear nih, anu jurusannya nih. Uh,
Gimana Hud, pengalaman atau kesan-pesan lah ya, kesan-kesannya ketika kuliah di MKP UGM itu, menurut Huda gimana? Ya, mirip kuliah di luar negeri, Mas. Menurut saya mirip Gitu. kuliah di luar negeri. Iya, karena waktu pertama, minggu-minggu pertama itu saya langsung juga jatuh sakit kan, Mas, saat itu. Nah, Karena apa? Karena memang ternyata materi yang disajikan di MKP itu langsung dari bahasa Inggris semua. Buku-bukunya, artikel itu kan langsung shock bagi saya. Jadi awal di S1 nggak seperti itu, tiba-tiba di S2 ternyata berbeda banget dengan apa yang kita pikirkan itu. Jadi membuat saya itu awalnya saya pikir itu kendala karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata itu tantangan saya untuk bisa melompat. Kalau saya nggak bisa melompat, paling nggak saya bisa memanjat tantangan itu. Sampai dengan semester akhir ini, alhamdulillah masih lancar, Mas. jadi ada ini juga ya, culture shock juga ya. Sama udah. Jadi saya kira nggak semua yang kuliah di luar negeri aja. Ternyata kuliah di dalam negeri pun ada culture shock ataupun academic shock gitu. Padahal ini linear loh ya, padahal linear, jurusannya kan linear ya, itu masih culture shock ya. Tapi sama sih, dulu saya waktu awal kuliah itu juga saya terus terang kaget itu. Kok kayak gini ya ternyata ya, berat itu kan. Kayak 7 hari itu kan nggak ada, masih kurang waktunya 7 hari itu kan, kerjakan tugas itu kan. Ya, masih ingat. Tapi ya beruntungnya kita dulu kan masih ya sempat sebulan kuliah normal gitu ya. Jadi masih bisa saling, apa istilahnya, saling curhat, saling ngomong gitu kan. Sekarang mungkin lebih berat lagi ya, nggak ketemu, tugasnya banyak gitu ya. Ya gitu ya, benar-benar sih. Sama sih, sama. Gitu. Terus kalau jadi overall beyond imagination atau apa, beyond expectation atau gimana kuliah di MKP UGM? Melebihi ekspektasi. Lebih ekspektasi ya, jauh lebih ini ya daripada perkiraannya gitu ya. Kalau ini oke, ini mungkin, oh ya kemarin kan saya dengar-dengar ini, soalnya udah nggak cerita secara langsung nih, sempat ke Korea ya, itu apa, acara apa itu, ketemu BTS atau gimana itu? Ya, Mas, awalnya sih pengen ketemu BTS, Mas, ya. Awalnya Nah, pengen ke Korea itu kan memang pengen cari beasiswa biar bisa ketemu artis Korea kan. Awalnya memang gitu. Ternyata di sana nggak bisa. Di sana itu ternyata protokolnya sangat ketat, lebih ketat daripada di sini. Jadi kalau kita pendatang, kita nggak bisa keluar dan masuk tanpa kayak ID card gitu, Mas. Jadi kalau ID card itu hanya bisa digunakan di kawasan ini gitu. nggak, itu apa sih, Itu acara apa gitu, acaranya internship, Mas, magang. dari mana? Cari sendiri dari kampusnya. Jadi kita mencari info-info gitu, Mas. Waktu itu kebetulan teman-teman PK ada yang share bahwa dibuka program magang. Akhirnya saya coba apply saat itu. Ada dua sih, Mas. Waktu itu Oh, ada yang kelas khusus bahasa Korea dan juga mata kuliah apa gitu, Mas. Cuma itu kelihatannya IPA banget. Akhirnya saya ambil yang internship saja. Saya apply, ternyata ada beberapa dokumen yang harus di submit. Jadi waktu itu memang itu buat S1. Karena kan nggak ada masalah buat kalau S2 maupun apply, karena di situ ada keterangan fresh graduate boleh. Kan saya masih terhitung fresh graduate, akhirnya saya melamar di situ. Jadi nggak ada kaitannya dengan MKP waktu itu, Mas. oh itu program beasiswa internship dari kampusnya sendiri gitu ya, bukan dari yayasan apa gitu kan? Dari yayasan. Jadi langsung dari kampus. Oh langsung dari kampus. Nah kalau kayak kayak gitu itu bisa bisa kita misalkan ada yang pengen gitu ya, itu bisa gimana caranya? Gimana caranya? Caranya kita tentunya apply, Mas, ya, apply ke websitenya. Jadi di situ nanti ada pengumuman kalau memang ada pembukaan. Contoh kalau pembukaan kelas khusus ataupun kelas mata kuliah apa gitu kan biasanya ada.
Nah, itu kita nanti apply di situ nanti. Ya, yang paling penting itu kita ngisi kayak personal statement ataupun motivation letter kayak gitu. Kenapa sih kita pengen ikut ini? Nah, karena memang kelas internship ini ada policy brief ternyata. Jadi saya memang pengen mendalami bagaimana sih pembuatan naskah kebijakan waktu itu. Dan bertepatan juga Indonesia lagi krisis COVID kan. Jadi penting sekali kalau saya belajar gimana penanganan di Korea. Ternyata memang dari situ ada review dari bagiannya kalau proposal statement saya harus diperbaiki. Karena ada semacam grammar atau apa gitu Mas. Yang menurut saya memang lemah di situ saya. Akhirnya saya perbaiki. Ternyata waktu di Korea bahasa Inggris nggak bisa membantu total bahasa Inggris. Ternyata di sana orang ngomongnya juga bahasa Korea. Jadi pakai HP lah. Kalau mau kemana-mana kita scan HP. Untung ada Google Translate membantu saya gitu. sekali. Itu full beasiswanya full ya? Tiket, akomodasi? Tiket, uang makan, terus international dormitory. Udah itu aja Mas. Sama biaya program itu. Oke. Berapa hari di sana kemarin, Bu? 2 mingguan lebih, Mas. 2 minggu. Sekitar 15 hari kerja. Itu kuotanya berapa, yang daftar berapa? Kalau yang daftar berapa nggak tahu ya Mas. Di situ cuma ada 18 orang. Ada dari Malaysia, Brunei, Indonesia 2, salah satunya dari teman UI, Mbak Dia, anak UI itu. Yang lainnya banyak Korea yang banyak. Itu seluruh dunia ya, bukan cuma untuk Indonesia Pak gitu ya. Asik sekali ya. Tapi di sana nggak ketemu si BTS ya? Untungnya waktu pulang ke Indonesia ada BTS meal. Oh iya, deh. Sekarang saya pengen dengar ceritanya kalau di sana itu seperti apa sih, Hud? Maksudnya kalau di Indonesia itu kan ya terus terang kita nggak bisa memungkiri bahwa di masa COVID seperti ini masih banyak yang abai, masih banyak di semua lapisan ya, masyarakatnya, pemerintahannya juga seperti itu ya. Kalau di sana gambarkan dong seperti apa sih di sana tuh di tengah pandemi kayak gini tuh seperti apa gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Indonesia tentunya di sana lebih tertib Mas. Teman-teman lebih pakai masker itu kemana-mana itu wajib. Jadi kalau kita nggak pakai masker kita nggak bisa keluar gedung ataupun keluar ruangan. Itu pun ruangan yang dalam maksudnya ruangan kamar. Kalaupun ruangan di ruangan kayak ruangan rapat atau apa gitu Mas ya, itu kita harus ya. Jadi kita masuk pintu pun ada hand sanitizer kita harus pakai. Walaupun tadi di luar udah pakai, jadi kita mau masuk pun harus pakai lagi. Kalau nggak pakai kita ada penjaga di situ, kita harus pakai. Habis pakai masuk di situ pun masih disediakan hand sanitizer di setiap kursi-kursinya gitu. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar dijaga ya? Mas. Jadi ada suasana krisis memang ada gitu ya. Yang paling menurut saya paling berkesan budayanya adalah budaya antri Mas. Jadi kalau di Indonesia kan di tengah pandemi kayak gini kan mau antri nggak antri ya udah berumbul jadi satu ya. Kalau di sana memang antri orangnya. Mau masuk kereta cepat pun antri, padahal tinggal masuk. Jadi saya udah ngikut aja antri di belakangnya. Ternyata antri. Itu menurut saya paling berkesan budaya antri, budaya fokusnya. Ya. Sekali ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Apa yang bisa mungkin udah sampaikan mengenai teman-teman yang mau nanti daftar LPDP dan juga mau ke UGM, MKP UGM ya terutama. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mau masuk ke LPDP dan UGM?
Kesannya tentunya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP, kuatkan niat terlebih dahulu. Motivasinya dikuatkan, terus kita lakukan persiapan dengan matang. Paling penting adalah membaca buklet ataupun buku panduan yang ada di LPDP. Mau ngapain sih, ataupun poin-poin apa sih yang ada di buklet itu penting sekali kita stabilo ataupun kita garis besari. Jadi kita harus hati-hati dalam apply beasiswa. Terus kenapa harus MKP? Kalau teman-teman fresh graduate seperti saya, sebaiknya mengambil MKP, karena MKP di situ nanti memberikan tantangan besar bagi kita untuk bisa meningkatkan pengetahuan di bidang administrasi publik. Oh gitu ya. Oke, terima kasih udah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sekali sharing ilmunya, sharing pengalamannya ya. Dan semoga sekali lagi bisa berguna bagi teman-teman yang mau mendaftar ke LPDP dan juga MKP UGM. Oke, sukses ya. Semoga tesisnya cepat jadi dan saya juga bisa segera nyusul ya. Amin, semoga Mas Adi segera nyusul, amin. Moga-moga masih bisa ketemu dia sebelum lulus ya, atau bisa wisuda bareng lah ya, secara offline ya. Amin. Kayaknya tinggal itu harapan kita sekarang ya, bisa wisuda offline bareng gitu ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian untuk ngopi asik pada pagi hari ini, dan terima kasih atas kedatangan dan kesediaan Huda untuk datang di acara hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.